Jadi ini merupakan mata kuliah bekal ya untuk TA1. Jadi nanti Anda akan menyusun proposal sehingga Anda dibekali dengan beberapa hal terkait dengan apa itu penelitian, kenapa seorang calon sarjana itu perlu melakukan penelitian. Nah, itu menjadi sangat penting dibekalkan untuk Anda supaya nanti Anda betul-betul selesai S1 itu betul-betul lengkap dan full gitu. Jadi betul-betul lulus, oh saya pantas jadi sarjana S1, khususnya untuk sarjana pendidikan. Nah, sehingga itu yang penting untuk kita pahami bersama sebelum masuk ke tahap-tahap berikutnya. Jadi yang pertama, nanti yang akan saya perkuat lagi adalah tentang filsafat dan penelitiannya. Karena nanti filsafat inilah nanti yang akan memberikan bekal kepada kita, kenapa penelitian itu perlu dilakukan, dan kenapa sarjana itu perlu melakukan penelitian. Jadi ini menjadi hal yang penting untuk kita pahami bersama, sehingga nanti kita bisa tahu filosofinya ya. Jadi landasan yang paling mendasar itu apa. Sehingga kita melakukan kegiatan yang namanya penelitian. Yuk, sekarang kita lihat satu persatu, karena nanti ini akan menjadi dasar untuk kita. Ya, sekarang yang menjadi bahan refleksi pertama yang perlu kita cermati adalah pertanyaan berikut. Jadi mengapa kita perlu belajar filsafat dan nanti kita kaitkan dengan penelitian. Ya, kita hubungkan dengan ilmu dan yang berikutnya adalah tentang penelitian. Nah, ini menjadi sangat dasar bagi kita. Karena nanti filsafat inilah nanti yang menjadi bekal buat kita sebagai seorang sarjana yang utuh nantinya. Jadi sarjana yang utuh betul-betul nanti kita bisa tahu manfaatnya untuk apa gitu. Jangan sampai nanti kita ditanya, kenapa toh S1 harus ada penelitian, nyusun proposal, bikin tugas akhir begitu. Dan nanti apa manfaatnya kita akan lihat sama-sama. Ya. Jadi kalau kita lihat, jadi ya, filsafat tadi itu berasal dari kata atau bahasa Yunani yang disebut filosofia, yang artinya kebijaksanaan. Nah, inilah kata kuncinya nanti di situ. Maka kita perlu belajar, kita perlu melakukan sesuatu itu dalam rangka nanti arahnya adalah menuju ke bijaksanaan. Nah, sehingga dengan kondisi itulah, maka filsafat itu disebut sebagai sebuah sistem nanti, ini ya, yang melandasi tentang logika dan rasional. Makanya dalam penelitian nanti erat sekali dengan kata logika dan rasional. Logika itu artinya apa yang ada di dalam eh, keadaan yang ada di sekitar kita itu selalu dilihat dari sudut pandang penalaran logik yang nantinya bisa dilihat dan bisa diterima oleh semua orang. Logis ya, dari kata logis, jadi kata logika. Logis sehingga setiap orang bisa menerima. Rasional itu bisa dibuktikan nanti. Jadi tidak hanya ngomong doang, tetapi bisa dibuktikan. Sehingga dari beberapa unsur tadi, dari asal bahasanya, dari cara berpikirnya, maka filsafat ini merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji fenomena kehidupan manusia dan pemikiran manusia secara kritis. Kenapa kritis? Karena dia menggunakan logika dan rasional. Nah, disinilah nanti yang akan menghantarkan kita kepada yang namanya penelitian. Jadi pada saat kita bicara filsafat itu bicara tentang kebijakan yang merupakan bidang ilmu yang mengkaji bagaimana sesuatu itu dipelajari dengan kritis, logika dan rasional kita. Ya. Kemudian di dalam filsafat sendiri ini ada 3 aspek, yaitu ontologi, epistemologinya, kemudian aksiologi. Nah, disinilah nanti yang memberikan gambaran kepada kita di mana letak penelitian itu. Ontologi itu kaitannya dengan objek nyata. Jadi nanti pada saat kita melakukan penelitian harus jelas objeknya apa. Yang akan dipelajari tentang apa itu jelas sekali. Yang kedua, epistemologinya itu adalah cara atau prosedur. Sehingga
Rizky jangan ngantuk dulu, ayo. Rizky malah ngantuk ya. Oke, jadi epistemologinya itu adalah prosedur atau cara bagaimana objek nyata ini bisa dipelajari. Jadi pada saat kita akan melihat, akan mempelajari sesuatu itu butuh cara yang disebut sebagai metode. Itu nanti dalam penelitian itu namanya metode penelitian. Jadi ada cara khusus, tidak sembarangan. Makanya tadi ada kata logis dan rasional. Jadi harus bisa diterima oleh akal kita. Kemudian yang ketiga, aksiologi itu adalah nilai atau value atau kebermanfaatan. Makanya tadi kenapa orang bisa bijaksana karena dia tahu akan belajar apa. Jadi ini apanya gitu ya. Kemudian bagaimananya ya. Terus ini mengapa? Nah, ini mengapa itu karena ada manfaatnya nanti di sana. Disitulah nanti kunci sebuah penelitian dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan sesuatu yang disebut nanti kebenaran. Nah, jadi 3 unsur inilah nanti yang penting buat kita. Jadi kita tahu betul akan belajar apa, bagaimana caranya, ya, dan nilai atau manfaat atau value yang didapatkan apa itu betul-betul ada di sini. Sehingga 3 hal inilah yang nanti menghantarkan kita, seperti definisi dari filsafat tadi, menjadi orang yang bijaksana. Makanya Anda perlu melakukan penelitian dalam rangka untuk ke sana. Sehingga nanti bekal Anda itu betul-betul full, penuh. Selesai itu betul-betul menjadi sarjana yang betul-betul tidak hanya secara akademik mampu atau punya kompetensi sesuai dengan bidang kita yaitu PGSD, tetapi juga menjadi pribadi yang bijaksana. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan satu persatu untuk ontologi dan epistemologinya dan aksiologinya. Nah, tujuannya untuk apa ini yang terpenting? Tujuannya dari 3 hal tadi tentang apa, jadi ontologinya tadi ya, epistemologinya tentang caranya, aksiologi adalah nilainya, tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Tentang apa? Tentang pengetahuan. Sehingga kalau nanti dikaitkan dengan penelitian, nah kata kebenaran inilah nanti yang menjadi kata kunci kedua. Tadi bijaksana, sekarang ada kebenaran. Nah, sehingga nanti kalau Anda melakukan penelitian, menyusun proposal, tujuannya juga dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran. Nah, sehingga nanti hati-hati supaya ridho ya, supaya ridho S1 Anda nanti, maka lakukan itu dengan cara yang benar. Sehingga tujuan untuk mendapatkan kebenaran ini juga bisa tercapai. Sehingga itulah manfaat dari filsafatnya. Mengantarkan kita untuk bijaksana, kita tahu tentang apa yang kita pelajari, bagaimana mendapatkannya dan nilainya, sehingga kita mendapatkan kebenaran, sehingga kita mendapatkan pengetahuan. Itulah kuncinya orang belajar, mendapatkan pengetahuan yang bernilai benar. Oke, sehingga terakhirnya nanti Anda lulus menjadi orang yang bijaksana. Ini tujuannya dari kenapa Anda diberi mata kuliah PIP, membekali untuk melakukan tugas akhir Anda, sehingga Anda melakukan sebuah penelitian. Ini penting sekali nanti. Ya. Caranya gimana? Ya, caranya gimana untuk mendapatkan kebenaran itu? Caranya tadi ya, harus logis, analitis, dan harus sistematis. Sistematis itu kaitannya dengan prosedur tadi. Logisnya ya, cara berpikirnya. Analitisnya nah, bagaimana itu didapatkan harus dilakukan dengan cara analis dan harus sistematis. Nah, inilah yang disebut sebagai metode ilmiah. Sehingga penelitian yang kita lakukan ini sangat dekat dengan yang namanya filsafat. Karena metode yang kita gunakan adalah metode ilmiah. Atau yang sering disebut dengan bahasa kerennya itu adalah logiko-hipotetiko-verifikatif. Jadi segala sesuatu itu dikaji secara logis, sehingga bisa dirumuskan. Hipotesisnya apa ya? Sehingga kita bisa memprediksi dengan pikiran logika kita itu. Dan nanti akan diverifikasi untuk membuktikan hipotesis yang sudah kita rumuskan. Inilah yang disebut sebagai metode ilmiah. Metode yang mendasari bagaimana sebuah penelitian itu dilakukan. Sehingga
penelitian itu ada cara, sehingga tadi ada epistemologinya kan, ada cara bagaimana hal itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi dasar sebuah penelitian, yaitu dilakukan dengan metode ilmiah. Nah, ini penting sekali supaya Anda nanti betul-betul bisa dibekali sehingga menjadi orang yang bijaksana. Oke. Nah, langkahnya bagaimana? Ya, langkahnya bagaimana? Nah, langkahnya bagaimana? Kenapa kemarin diskusi kita mengkaji kepada persoalan apa? Makanya kemarin diangkat tentang pandemi ya. COVID-19 ini kemudian ada sesuatu yang berubah sehingga muncul ada yang namanya gap antara harapan dengan kenyataan yang ada. Sehingga metode ilmiah itu selalu dimulai yang pertama ini. Ada masalahnya dulu. Ya, ada masalah yang bisa diangkat dan layak untuk diteliti. Masalah yang layak dan pantas diteliti itu yang seperti apa, Pak? Jadi yang pertama, masalah itu pasti dialami oleh sebagian sebagian kelompok yang sedang kita akan teliti misalkan. Misalkan dalam satu kelas, mungkin dalam satu gugus, KKG dan sebagainya. Dan itu dialami oleh sebagian besar orang. Kalau sekarang yang pandemi ini, sebagian besar orang mengalami enggak yang namanya pembelajaran tatap muka? Mengalami? Iya, mengalami. Nah, ini bisa diangkat sebagai sebuah masalah yang nanti bisa diteliti. Bisa dilihat dari satu, misalkan kalau kita mau melihat yang kualitatifnya, kira-kira apa yang kualitatif kemarin? Kan kemarin sudah diajarkan tentang kualitatif dan kuantitatif ya. Kalau kualitatifnya apa kira-kira yang kualitatif? Kondisi pandemi saat ini. Kira-kira apa? Kira-kira yang dialami anak-anak di rumah, ya, yang dialami nanti yang menjawab langsung dihidupkan mikrofonnya ya. Sekarang kalau kita lihat anak-anak belajar di rumah dengan cara online ini kira-kira yang pernah mendampingi adik atau misalkan keponakannya, apa yang mereka rasakan? Yang sering terjadi apa kira-kira? Yang dirasakan oleh anak-anak? Apa, Gas? Kira-kira, Gas? Kalau adik saya itu Mm-hmm. masih kesulitan dalam pengerjaan soal-soal yang diberikan oleh gurunya. Mm-hmm. Terus, kira-kira motivasinya Terus, gimana? Motivasinya gimana setelah dia, kan biasanya tatap muka ya, sulit langsung bertanya dengan gurunya lah. Ini kan kadang-kadang belum tentu kita mendampingi di rumah, kita bisa memberikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Apa yang dia rasakan kemudian? Karena sulit tadi biasanya dia merasakan apa, Gas? Dampaknya apa? ya itu Pak suruh mengajari orang tanya, kadang saya, kadang ibu. Mm-hmm. Kalau ibu kan enggak, ya Mm-hmm. sering sayanya. Mm-hmm. Terus, secara Kalau enggak tahu ya browsing. browsing. Ya, kemandiriannya gimana? Kemandirian anak-anak setelah mereka harus belajar di rumah dan harus bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Akhirnya kan dia browsing ya, browsing bertanya. Sebelumnya pernah bertanya enggak Mas waktu mereka sekolah tatap muka gitu? Lebih banyak bertanya yang sekarang atau yang kemarin sebelum pandemi? Lebih banyak bertanya Nah, sekarang, Pak. nah, jadi itu bisa dilihat kemampuan bertanya, terus motivasi dia ingin tahu itu menjadi lebih. Nah, itu bisa dilihat. Frekuensinya bisa dilihat sehingga ini yang dikategorikan sebagai kategori yang kualitatif. Jadi kemampuan bertanyanya gimana, ya? Karena ini tidak bisa tidak bisa diukur seperti nilai begitu kan tidak bisa. Pasti dikasih rentang berapa, ya. Kemudian motivasinya, ya, motivasinya bisa dilihat. Kemudian tingkat stresnya juga bisa dilihat. Yang stres siapa ini? Orang tuanya atau anaknya? Yang terjadi, yuk, pengalaman yang lain boleh cerita. Kalau saya melihat itu justru yang stres itu orang tuanya. Karena kebetulan kan Orang tua, Pak. saya ikut grupnya orang tua gitu ya. Jadi di WA itu, di grup itu, orang tua itu mengeluh. Ini yang sekolah itu orang tuanya atau anaknya gitu ya. Jadi orang tuanya yang sibuk mengerjakan soal dan stres gitu ya. Nah, itu bisa dilihat. Berarti tingkat stres,
orang tua terhadap, nah ini bisa diangkat sebagai penelitian yang basisnya kualitatif, tingkat stres orang tua dalam pendampingan anak pada masa pandemi. Kalau yang kuantitatif, nah kuantitatif itu kan berarti data statistik ya, data statistik yang terkait dengan data apa namanya rasio atau interval. Ya bisa nilai, ya bisa nilai. Nah kira-kira apa yang bisa diangkat untuk yang kuantitatifnya? Masalah yang muncul. Beda enggak hasilnya antara yang tatap muka dengan yang online ini? Hasil belajarnya, Pak. Ya, bisa Beda dilihat, ya, bisa dilihat dari hasil belajarnya. belajarnya. Nah, betul. Yang kemarin waktu sebelum pandemi sama yang setelah pandemi. Bisa pre dan Pandemi. betul, pre dan post tesnya, sebelum dan sesudah pandemi. Sehingga kita bisa memberikan instrumen, apakah harus tatap muka untuk instrumen tesnya? Tidak harus, ya. Kita bisa buat dalam bentuk online. Yang sebelum pandemi juga materinya kita teskan secara online juga. Jangan lihat yang nilai yang kemarin. Kalau nilai kemarin kan dites pada saat mereka masih bersama dengan gurunya, beda nanti. Sehingga KD-nya, KD yang diajarkan pada saat tatap muka, oke, diteskan online juga. Kemudian KD yang diajarkan pada saat online. Nah, sehingga baru dicek, dilihat bagaimana perbandingannya. Berarti itu kuantitatifnya. Kuantitatifnya. Sehingga masalah-masalah seperti itu yang bisa diangkat. Masalah yang betul-betul dirasakan oleh banyak orang atau sebagian besar dari kelompok itu. Tidak masalahnya yang khusus itu enggak bisa. Dialami oleh 1-2 orang misalkan. Di grup itu kan bisa terlihat orang tuanya siapa yang betul-betul stres itu kelihatan banget. Ya, dari situ kalau memang semua mengalami itu berarti ini masalah. Tapi kalau hanya dialami oleh beberapa, nah berarti itu kasus ya, kasus khusus yang tidak harus ditangani dengan penelitian. Nah, setelah itu kira-kira apa yang dilakukan? Yaitu melakukan penyusunan kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu apa, Pak? Kerangka berpikir adalah kerangka pemikiran kita yang mendasarkan pada sebuah persoalan, kemudian kita mencoba dengan mengkaji teori-teori yang ada dan hasil penelitian yang sudah ada. Sehingga kita bisa berpikir, oh ini persoalannya nih, misalkan tadi, perbandingan antara nilai hasil belajar sebelum dan sesudah pandemi. Nah kira-kira kalau orang belajar tatap muka itu yang dialami apa? Apa kelemahan, apa kelebihan dan kekurangannya? Terlihat di situ. Wah, berarti dianalisis berdasarkan teori itu, kemudian kita bisa memikirkan tentang, oh berarti ini nanti akan begini. Karena melihat dari karakteristik dari masing-masing tadi, yang tatap muka sama yang online. Baru kita merumuskan hipotesisnya. Maka dengan kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini dengan layanan yang diberikan seperti ini, maka pembelajaran misalkan tatap muka lebih baik dibandingkan yang online untuk siswa SD misalkan. Bisa jadi seperti itu. Jika rumusan hipotesisnya nanti seperti itu. Jadi terdapat perbedaan atau tidak terdapat perbedaan sama saja. Karena disiapkan sama-sama baik, maka tidak akan berdampak. Oke, terus setelah itu, setelah dirumuskan, maka kita perlu data. Mulai pengumpulan data untuk melakukan verifikasi tadi, tahap yang terakhir, melakukan verifikasi terhadap data yang ada untuk membuktikan hipotesis yang sudah kita rumuskan. Sehingga kita bisa mengolah datanya, uji hipotesisnya, baru kita menarik kesimpulan. Itulah metode ilmiah. Sehingga penelitian itu tidak bisa dilakukan sembarangan. Asal-asalan pokoknya nulis gitu, enggak. Makanya ini nanti kalau dilakukan secara baik, maka filsafat tadi ingat, mengarahkan Anda menjadi manusia yang bijaksana. Manusia yang tahu apa yang sedang dipelajari, bagaimana mendapatkan itu, dan tahu nilainya untuk apa. Itu yang disebut sebagai metode ilmiah. Inilah yang mendasari penelitian yang nanti akan Anda lakukan. Nah, sehingga kalau itu dihubungkan dengan definisi dari penelitian, maka akan terjadi hubungan seperti ini. Ya, akan didapatkan hubungan seperti ini. Ya, oke. Sehingga
Kalau dilihat dari definisinya, bahwa penelitian itu adalah usaha untuk menemukan, sama tadi ya, menemukan kebenaran tadi ya, mengembangkan, bahkan untuk mendapatkan kebenaran sama persis ya dengan yang filsafat tadi, dalam rangka untuk mendapatkan kebenaran dengan cara atau metode ilmiah. Dan kalau secara umum, penelitian itu adalah sebuah proses pengumpulan dan analisis data. Nah, lihat di sini. Kata-katanya sama persis. Ada logis dan ada sistematis. Inilah hubungan antara filsafat tadi dengan penelitian. Sehingga impian untuk menjadi manusia yang bijaksana itu akan tercapai gitu. Sehingga disinilah pentingnya kenapa calon sarjana perlu melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas yang disebut sebagai penelitian. Jadi belajar untuk melakukan kegiatan yang basisnya dengan metode ilmiah. Oke. Kemudian, ya ini dari para ahli nanti diteliti sendiri. Nah, kenapa itu dilakukan? Karena ini alasannya. Ya, alasannya. 1, kesadaran, keterbatasan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan. Seperti saat ini, setiap sekolah pasti akan mencari model terbaik. Model terbaik kalau pandemi ini masih terus berlangsung, kira-kira pembelajaran yang efektif itu yang seperti apa ya? Pembelajaran online atau daring yang efektif itu harus seperti apa ya? Karena keterbatasan kita sudah tidak bisa tatap muka lagi gitu loh. Itulah yang mendasari kita melakukan penelitian. Sehingga nanti kalau Anda mau mengangkat masalah, angkatlah masalah yang model kayak gitu. Jadi pada saat harapannya sekolah bisa tatap muka, tetapi tidak mampu itu dilakukan. Nah, itu yang disebut masalah. Antara harapan dengan kenyataannya tidak sinkron. Itu yang disebut sebagai gap kalau dalam bahasa kerennya. Gap, ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Nah, ini yang menjadi dasar kenapa penelitian itu dilakukan. Jadi angkatlah model-model yang seperti itu. Jadi kalau saya melihat bahwa pandemi ini menjadi hal yang memang harus dilalui dan harus diperjuangkan, maka karena kita adalah calon guru, ya carilah solusinya. Kira-kira medianya seperti apa ya? Gitu. Kalau mereka mau praktikum, terus praktikumnya piye gitu ya. Nah, ini Anda yang harus pikirkan kira-kira. Jadi pengembangan cara praktikum IPA misalkan, dengan cara online misalkan, bisa juga. Medianya juga dibuat media yang bisa diakses secara online dan membuat mereka bisa mandiri belajar sendiri. Bisa juga. Model pembelajarannya yang dikembangkan bisa juga. Karena kondisinya saat ini tidak memungkinkan, belum memungkinkan untuk tatap muka. Yang kedua, nah ini biasanya muncul bagi orang yang memang punya jiwa meneliti. Nah, kecenderungan kita masih rata-rata masih ada di bagian yang pertama. Tapi kalau sudah masuk ke bagian yang kedua ini biasanya orang akademisi ya, yang memang mereka fokus kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Sehingga mereka rasa ingin tahunya tinggi. Nah, nanti harapannya saya juga sampai ke sana. Pasti saya yakin sebagian dari Anda itu juga pengen sekolah lagi, saya yakin. Ada ya, pasti ya. Pengen sekolah lagi. Nah, orang yang pengen sekolah lagi itu pasti ingin tahunya gede gitu. Sehingga dia tertantang untuk melakukan sesuatu yang beda yang orang lain tidak lakukan begitu. Karena dia pengen kok seperti ini ya. Saya pakai ini kemarin kok sepertinya belum maksimal, saya pakai ini lagi ya, misalkan begitu. Ya, kemudian yang nomor 3 itu memecahkan masalah pasti. Nomor 1 maupun 2 ini sama-sama dalam rangka untuk memecahkan masalah. Yang nomor 4 ini juga sama. Ini hubungannya dengan yang nomor 2. Kaitannya dengan pengembangan diri. Nah, nanti saya berharap juga ada di sini. Anda tidak hanya berhenti penelitian di TA saja, tetapi nanti kalau sudah jadi guru, tetap melakukan penelitian. Kalau untuk guru itu biasanya yang melakukan adalah penelitian tindakan kelas. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran dalam rangka untuk memberikan layanan yang terbaik bagi siswa yang berimplikasi kepada hasil belajar peserta didik. Harapannya ke sana. Jangan sampai nanti berhenti, Pak, TA kan sudah selesai, Pak, sehingga tidak perlu lagi penelitian. Jangan berhenti sampai di sana.
Karena tujuannya penelitian adalah mendapatkan kebenaran, sehingga Anda semakin bijaksana. Semakin tinggi ilmunya, biasanya semakin bijaksana. Gitu. Oke. Nah, ciri-cirinya, nah ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya, satu, nah ini penelitian itu harus dirancang. Ya, dirancang dengan baik. Diarahkan guna memecahkan masalah. Sehingga kalau nanti tadi aksiologinya tidak ada, manfaat, value, nilainya tidak ada, berarti penelitian itu percuma saja. Tidak ada dampaknya bagi kita maupun bagi orang lain, khususnya di dunia pendidikan. Jadi harus dirancang betul sehingga betul-betul memberi nilai. Aksiologinya ada gitu ya. Kalau ada aksiologinya dan nilai yang ingin dicapai, maka nah ini betul-betul penelitian itu memberi manfaat nanti. Ya. Kemudian ini tadi ya, kaitannya dengan value ternyata tidak hanya fungsi deskriptif untuk menjelaskan saja, tetapi juga bisa memprediksi. Misalkan kalau saya pakai online yang model seperti ini, maka hasil belajarnya akan menjadi begini. Nah, itu bisa dibuat untuk prediksi. Dan juga penelitian-penelitian terkait dengan, Anda sering melihat progresnya COVID-19 ya, di diagram-diagram itu ya, banyak penelitian yang mengarahkan ke sana, sehingga orang sudah bisa memprediksi kapan berhentinya pandemi yang ada di Indonesia. Itu sudah bisa melakukan prediksi itu karena mereka sudah tahu kecenderungannya. Ya, kemudian yang ketiga adalah penelitian ini membutuhkan instrumen dan prosedur. Nah, ini prosedur itu kaitannya dengan epistemologi tadi ya, instrumen juga epistemologinya. Instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Makanya kemarin ada, nah ini bagaimana ya untuk bagaimana mendapatkan data yang baik, bagaimana mendapatkan data yang valid. Nah, supaya sampai ke sana, nah instrumen ini dibuat berdasarkan definisi. Definisi dari variabel yang kita angkat. Misalkan tadi hasil belajar. Ya, pembelajaran daring dengan apa tadi. Jadi jelas betul definisinya apa sehingga alat ukurnya jelas. Misalkan tadi motivasi. Ya, motivasi itu ada definisinya. Motivasi itu apa? Aspeknya apa saja, ada semua. Sehingga nanti disusun berdasarkan definisi itu dan aspek yang ada, sehingga baru muncul instrumennya. Kalau instrumennya jadi dulu, ya sudah. Maka data yang kita kumpulkan, karena instrumennya tidak baik, maka data yang dikumpulkan juga tidak baik pastinya. Instrumennya baik, tapi prosedurnya tidak benar, maka nah misalkan karena ini tentang motivasi, maka mereka mengisi angket. Nah, karena dikirimkan ke rumah, nah ternyata atau dikirimkan online, ternyata yang mengisi orang tuanya. Nah, maka data kita gimana? Instrumennya sudah bagus, tapi prosedurnya yang tidak pas. Nah, kira-kira gimana? Ya sudah, kalau prosedurnya tidak benar, orang tuanya yang isi, maka itu bukan lagi yang dirasakan oleh siswanya, tetapi rasa yang dirasakan oleh orang lain. Maka data itu pun juga tidak valid, meskipun instrumennya bagus, tapi prosedurnya yang tidak pas. Gitu. Oke. Kemudian yang terakhir itu, penelitian itu memang harus ya, harus dapat memberikan manfaat untuk kepentingan orang banyak dan untuk hal-hal yang diarahkan kepada penemuan baru atau minimal penguatan terhadap hal-hal yang baru. Sehingga ini kaitannya dengan nilai tadi, ya aksiologinya. Jadi memberi manfaat di sana. Kalau enggak ya percuma saja gitu ya. Jadi harus memberi manfaat ke sana. Oke. Ya. Oke, prosedur tadi sudah ya. Kemudian kaitannya dengan menuntut keahlian. Ya, karena Anda ini calon guru kan pasti ya, keahlian Anda menyusun RPP itu udah luar biasa ya, tidak diragukan lagi. Luar kepala gitu ya. Blas rano jingat gitu ya. Jadi itu keahlian khusus. Kira-kira bisa enggak jurusan lain misalkan di FEB misalkan, bisa enggak nyusun RPP mereka? Nggak bisa. Yang bisa nyusun RPP yang hanya orang yang ambil di keguruan gitu. Terus jangan lupa di sini perlu ada kesabaran dan jangan tergesa-gesa. Takutnya nanti Pak ini keburu enggak lulus. Wah, ini jangan. Makanya perlu dipersiapkan dengan baik.
Dan itu perlu dicatat progresnya dan perlu dilaporkan secara detail. Sehingga nanti harapannya itu yang perlu kita lakukan. Siapkan betul dengan baik. Ya, siapkan betul dengan baik sehingga semuanya bisa berjalan dan Anda bisa mengidentifikasi itu secara baik. Sehingga hasilnya juga baik. Begitu ya. Oke. Ya. Jadi nanti kalau tadi langkah-langkah metode ilmiahnya pasti tadi ya. Jadi mengidentifikasi persoalannya apa tadi hipotesisnya sudah ya, koleksi data dan sebagainya, mengimplementasikan hasil kemudian menghasilkan conclusion atau kesimpulan ya, kesimpulan yang didapatkan. Ini tadi sudah. Ini dari beberapa ahli yang sudah kita identifikasi ya. Oke. Ya. Sekarang kita refleksikan sebentar ya. Kita sekarang mulai diskusi. Boleh nanti dihidupkan sama-sama ya. Nanti mulai dari siapa supaya pertemuan kali ini menguatkan kita supaya kita tetap semangat melanjutkan untuk perkuliahan yang online berikutnya. Oke, yang pertama. Oke, apa fungsinya filsafat dalam kehidupan kita dan dikaitkan dengan pendidikan kira-kira? Apa? Yuk. Siapa dulu yang mau menjawab? Yuk, siapa dulu? Dihidupkan dulu yang mau jawab, enggak apa-apa. Hidupkan mikrofonnya, kemudian baru menjawab. Jadi fungsinya apa sebenarnya filsafat dalam kehidupan kita, khususnya dalam dunia pendidikan? Seperti yang saya jelaskan tadi. Yuk, kita masuk ke refleksi sekarang. Apa kira-kira? Yuk, dari siapa dulu? Iqmal? Gimana Iqmal? Menurut pendapat kamu kira-kira apa tuh fungsinya tadi? Filsafat tadi kan dari bahasa Yunani ya? Ya, apa? Tentang kebijaksanaan tadi ya? Oke, coba dikaitkan itu, kemudian kaitkan dengan, dihidupkan dulu Iqmal, mikrofonnya. Masih di mute, ya, masih di mute. Ya. Ya. Sorry Pak, lupa. Tadi ya, filsafat berasal dari filosofia yang artinya cinta akan kebijaksanaan yang berlandaskan logika dan rasional. Logika artinya bisa logis, bisa diterima banyak orang, dan rasional atau bisa dibuktikan. Kenapa sih di dalam pendidikan kita harus ada filsafat, begitu ya? Ya, kira-kira seperti itu, fungsinya apa gitu? Jadi menurut saya filsafat itu untuk mengkaji berbagai fenomena dalam kehidupan manusia. Maksudnya kalau sepandangan saya dan senangkapnya ya Pak, saya gitu Pak. Iya. Di filsafat mempelajari manusia. Oh, manusia itu begini. Lalu kita yuk dari pendidikan menyesuaikan dengan apa yang dilakukan manusia. Karena kalau tanpa filsafat juga si dalam pendidikan tidak mengetahui apa yang diharapkan oleh manusia, akhirnya tidak match gitu. Jadi adanya filsafat itu untuk mengetahui kebutuhan manusia itu kebutuhannya seperti apa sih dan bisa diterapkan di pendidikan. Kalau saya seperti itu, Pak. Iya, jadi mengetahui kebutuhannya apa sehingga bisa diterapkan di pendidikan. Itu pendapatnya si Iqmal. Oke. Yang berikutnya. Siapa? Oke, sebentar kita turunkan dulu ya. Siapa lagi yang mau coba menjawab? Halo? Oke. Siapa yang mau menjawab? Intan mau menjawab, Tan? Tadi sudah disampaikan oleh si Iqbal tadi ya. Jadi jawaban yang sangat bagus. Bagaimana filsafat itu memberi dasar ya. Tadi dengan sifatnya yang selalu logis dan rasional tadi ya. Dan menunjukkan tentang apa-apa yang dibutuhkan sehingga nanti pendidikan itu bisa menyesuaikan dengan kondisi ini sehingga matching katanya istilahnya si Iqbal tadi. Matching, Pak.
Oke, kalau yang lain gimana? Tolong dong dikasih nama ya, supaya saya bisa panggil satu-satu gitu, yang belum ada namanya. Di bawahnya Intan ini siapa? Ini siapa? Yang kaos kuning. Karena tidak muncul namanya. Atau Intan dulu, Tan. Kau jawablah, Tan. Kira-kira gimana, Tan? Menurut kamu, Tan? Soalnya Ya, dinyalakan dulu. Oke. Ya. Gimana, Tan? Jadi fungsinya filsafat. dengar nggak, Pak? Oh, dengar. Dengar. Jadi fungsinya filsafat. Mm-mm. Mana ini Intan tadi, di mana dia? Mm-mm. Gimana, Tan? Terus kalau Mm-mm. Gimana? sebuah kebenaran Mm-mm. Agak kencang dikit, Tan. juga terdapat di mana caranya, terus nilai atau juga Mm-mm. Suaranya kok putus-putus ya, Tan ya? iya Pak, saya putus-putus. Oke. Rizky dulu coba ya. Putus-putus ya, Tan. Rizky ya, coba ya. Rizky. Iya Pak. Oke. Gimana menurutmu, Riz? Fungsinya filsafat. Tadi sudah disampaikan oleh Iqmal ya. Intan suaranya agak putus-putus, sehingga Rizky dulu coba. Rizky. Filsafat itu Mm-mm. memberikan pedoman dalam Oke. bidang pendidikan. Sebentar. Kalimatnya cantik. Ya, kalimatnya cantik. Memberikan pedoman. Ya. Pedoman. Oke. Kenapa memberikan pedoman ini menarik ya? Karena kan dalam filsafat itu kan di dalamnya Mm-mm. mengandung kata tadi logis dan rasional. Rasional. Oke. Aspeknya jangan lupa Nah, tadi. Aspeknya ada berapa tadi? Aspeknya apa saja? Ada ontologi, epistemologi, sama yang aksiologi ya. Oke. ontologi, Kaitkan dengan aksiologi, itu. iya Pak. Ontologi objeknya itu kalau aksi itu metode yang Oke, jadi putus-putus juga. Rizky. Halo, Rizky. Jadi putus-putus juga ini suaranya. Oke. Rizky tidak terdengar lagi. Oke, Bagas coba. Ini Bagas sudah melambaikan tangan. Gimana, Gas? Kamu melambaikan tangan ini, Gas. Silahkan Bagas menjawab. Menurut kamu gimana, Gas? Maaf, Rizky ya. Suaranya terputus. Suara saya terdengar jelas nggak? Suara saya terdengar jelas? Oke, ya sekarang Bagas. Gimana, Gas? Menurutmu, Gas? Menurut saya, fungsi filsafat bagi fungsi filsafat Gimana, dalam Gas? kehidupan sebagai pedoman hidup. Pedoman hidup, ya. Terus apa lagi? Ini kaitannya dengan khususnya pendidikan, Gas. Pendidikan. Dalam hidup kita tadi pedoman hidup, dan nanti dalam dunia pendidikannya gimana, Gas? Pedoman hidup itu tadi karena sifat dari filsafatnya sendiri ya, yang menggunakan kajian logis dan rasional. Mengajar. Oke, terus? Apa lagi, Gas?
Pas dulu Pak, Pas masih dulu. belum. Erika gimana Erika? Erika Iya, gimana? Pak. Nah, suaramu jelas Eh, banget. Mm-mm. Kalau menurut saya itu kan tadi filsafat itu Mm-mm. sesuatu yang logis, Mm-mm. rasional, dan Mm-mm. membuat bijaksana. Mm-mm. Fungsinya Mm-mm. sebagai penentu Mm-mm. arah, Ya, penentu pedoman arah, pedoman, oke. Mm-mm. untuk merealisasikan pendidikan. Mm-mm. Oke, Kan tadi merealisasi. Mm-mm. di filsafat ada ontologi, Nah, epistemologi, serta sama aksiologi. aksiologi, iya. Sehingga menjadi dasar dan pedoman kan dalam dunia pendidikan kan, pendidikan itu arahnya juga mengarahkan kemana? Membuat orang juga jadi bijaksana kan? Ya, Bijaksana dengan pola berpikir yang logis logis dan juga rasional. ya, rasional. Nah, hampir sama dengan yang Rizky tadi di awal tadi, berikutnya suaranya tidak jelas. Sehingga itu tadi kalau dikaitkan dengan Iqmal, sehingga nanti ada matchingnya tadi, sehingga apa yang diharapkan dalam kehidupan manusia itu betul-betul bisa mengarah ke yang tadi dikatakan sebagai orang yang bijaksana, yang punya cara berpikir yang tadi logis, rasional dengan metode apa tadi? Metode ilmiah. Ah, Ilmiah, itu. Sehingga nanti segala sesuatu kalau dilakukan secara ilmiah, maka dalam dunia pendidikan sekarang ada pendekatan apa itu namanya? saintifik. Saintifik itu adalah metode ilmiah. Ya, Sehingga di situ hubungannya. Maka filsafat itu akan mendasari aktivitas di dalam pembelajaran itu yang bertumbuh kepada bagaimana kerja ilmiah itu bisa diterapkan. Sehingga siswanya nanti betul-betul dipersiapkan untuk jadi orang-orang yang tadi punya pikiran yang logis, kritis, ya, rasional tadi ya. Kemudian juga sistematis. Sehingga nanti mereka tidak asal sehingga nanti harapannya jadi orang-orang yang jadi bijaksana tadi, matching apa yang diharapkan di kehidupan mereka. Kalau dihubungkan dengan penelitian, kira-kira hubungannya apa? Kalau tadi kan dalam hidup dan pendidikan. Sekarang kalau fokus ke dalam penelitian, menjadi dasar untuk apa ini? Dari 3 aspek tadi sama metodenya. Untuk mencari sebuah kebenaran. Untuk mencari sebuah kebenaran dengan cara apa, Erika? Melakukan penelitian. Dengan cara apa tadi? Metode metode ilmiah. Itu tujuannya. Jadi hubungannya ke sana, mendasari bagaimana sesuatu itu akan didapatkan. Jadi tahu persis apa yang akan didapatkan dan bagaimana caranya. Berarti ontologi dan epistemologi sama nilainya apa, dia tahu persis. Ya, nilai apa yang ingin dicapai mereka tahu persis. Sehingga hubungannya dengan penelitian adalah menjadi dasar bagaimana sebuah masalah itu bisa dipecahkan dengan metode ilmiah. Iya. Oke, siap. Terus yang ketiga sekarang, ya, yang ketiga ganti yang lain sekarang. Bagaimana penelitian itu dilakukan? Ya. Ya, siapa kira-kira? Yang pastinya penelitian dilakukan kan didasari karena adanya suatu masalah dan ingin dicari jalan keluar. Siap, oke, sip. Terus, bagus ya jawabannya. Contohnya seperti yang tadi Pak Wahyu disampaikan, karena sekarang tidak memungkinkan untuk secara langsung sehingga harus melalui daring. Nah, pasti ada permasalahan yang muncul, ada masalah sinyal dan lain sebagainya. Nah, contohnya lalu kita melakukan penelitian karena ini adalah sesuatu hal yang baru yang belum terjadi sebelumnya. Maka kita melakukan penelitian karena manusia masih terbatas akan ilmu pengetahuan, lalu melakukan penelitian dan akan dihasilkan berarti suatu pembelajaran online atau daring yang efektif itu yang menggunakan seperti ini loh. Itu kebermanfaatan untuk banyak orang. Oke. Sehingga bisa memberikan manfaat bagi banyak orang ya. Sehingga penelitian itu memang basisnya harus berbasis masalah ya. Dilakukan berdasarkan masalah, dilakukan dengan metode ilmiah tadi, sehingga semuanya bisa dilakukan dengan baik dan akhirnya bisa memberi kontribusi kepada banyak orang. Nah, terus bagaimana penemuan atau kontribusi penelitian itu bisa berimplikasi kepada kebenaran dan kebijaksanaan sekarang. Ya, tadi kan sudah dapat dan diterima, bisa memberi manfaat kan banyak orang ya.
Nah, sekarang kaitannya dengan kebenaran dan kebijaksanaan apa kira-kira? Ya. Yuk. Siapa sekarang yang mau mencoba menjawab ini? Kenapa kok itu juga berdampak pada penemuan kebenaran dan juga kaitannya dengan kebijaksanaan? Kira-kira apa? Risma gimana, Ris? Habis ini Anton ya, siap-siap Anton ya. Ya, Risma dulu. Gimana, Ris? Gimana Pak tadi? Bisa Kontribusinya, tadi kan sudah tahu penelitian dilakukan berdasarkan persoalan yang betul-betul perlu diangkat dan diteliti dengan cara atau metode ilmiah tadi, sehingga kalau itu dilakukan dengan cara ilmiah, maka kaitannya dengan kebenaran dan kebijaksanaan itu apa? melakukan penelitian dengan benar, dengan prosedur yang benar, Pak. Prosedur yang benar, maka hasilnya gimana kalau prosedurnya benar? Maka akan menghasilkan kebenaran, pembukti akan penelitian ilmiah secara logis, segala sesuatu hipotesis akan diverifikasi untuk pembuktian. Jadi hasil pembuktian itu akan menunjukkan kebenaran untuk mengarahkan suatu penelitian menjadi kebijaksanaan. Ya, jadi itu intinya, betul ya. Terima kasih ya. Jadi itulah, karena caranya sudah benar. Wah, senang banget Anton ini ya, nggak jadi jawab ya. Oke, jadi disitulah letaknya nanti. Karena caranya benar, maka data yang diperoleh juga benar. Maka kebenaran yang diharapkan dari bentuk pemecahan masalah itu akan bisa tercapai. Kalau itu dilakukan terus-menerus, ya, sehingga orang itu selalu berjalan pada aturan ilmiah yang benar, dan dilakukan terus-menerus, maka inilah nanti yang didapatkan. Manusia itu akan semakin bijaksana. Makanya kan ada pepatah Jawa itu, padi semakin berisi, maka dia semakin menunduk. Nah, disitulah letaknya. Sehingga ini adalah bagian akhir dari kuliah Anda tahun-tahun terakhir untuk menunjukkan kepada Anda isinya sudah banyak. Ya, guys ya. Isine wis akeh, guys. Nek isine akeh kudune ndangak apa ndengkluk, guys? Nek Bagas malah ndangak ya. Itulah kenapa perlu melakukan penelitian arahnya ke sana, ya. Jadi kita itu sudah mau ditunjukkan bahwa isinya kita itu sudah banyak. Nah, isi yang banyak itu harus didukung dengan cara-cara yang benar. Nah, kalau cara-cara yang benar itu dilakukan terus-menerus, maka yang didapatkan juga hal yang benar. Karena hal itu benar-benar dan benar, maka kesimpulannya juga, jika benar maka benar, kesimpulannya apa? Ya, jika benar maka benar, kesimpulannya ya tetap benar. Kalau itu benar dan benar terus, maka otomatis tidak usah diragukan lagi. Orang ini pasti akan semakin bijaksana. Dia pasti logis. Dia pasti kritis, analitis, dan juga rasional juga. Nah, sehingga dengan cara seperti itu, mereka tidak akan mudah mengambil keputusan pokoknya, pokoknya ini. Enggak. Maka dia akan selalu mengacu dengan metode ilmiah tadi. Basisnya masalah, dirumuskan hipotesisnya, dicari datanya, dianalisis, baru diverifikasi untuk diambil sebuah kesimpulan. Nah, itu fungsinya penelitian untuk kita sebagai calon sarjana yang akan lulus S1. Jadi itu kenapa kita perlu melakukan penelitian, dan dasar yang mendasari dari itu semua adalah filsafat. Supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Harapannya itu. Nah, ini tambahan materi yang saya ingin sampaikan. Selanjutnya kita akan mencoba berdiskusi terkait dengan beberapa pertemuan online yang sudah dilakukan. Kira-kira ada masalah di mana? Supaya kita bisa diskusikan bersama, begitu ya. Oke. Ya. Sekarang kita coba untuk diskusi bersama dulu.
Silahkan, ini akan saya tunjukkan semua layarnya supaya kelihatan semua ya. Saya tunjukkan di sini supaya kelihatan semua. Oke. Ya. Oke. Ya. Ya, itu tadi yang sedikit ingin saya tambahkan untuk memotivasi kita, memberi dasar kepada kita untuk menikmati bahwa mata kuliah ini memang betul-betul ingin membekali kita semakin merunduk. Karena ilmunya kita udah banyak. Udah tahun terakhir kan? Berarti isinya sudah mulai banyak. Harusnya sudah mulai merunduk. Dan lama-lama nanti menguning. Siap untuk dipetik, lulus, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Harapannya itu. Dan ingat, fungsinya tadi untuk mendapatkan kebenaran. Sehingga akhiri kuliah Anda dengan cara yang benar, itu harapannya. Oke? Kalau dari tugas-tugas mandiri yang sudah dikerjakan, kira-kira kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi selama ini? Dari hasil diskusinya luar biasa ya. Pertama itu kan belum banyak yang waktu forum pertama itu tidak banyak yang mengisi gitu ya. Ketua kelas sampai lali, tak kasih 0 terus sekarang wah luar biasa. Dan responnya bagus sekarang. Itu fungsinya kita untuk diskusi bersama di sana. Karena tidak memungkinkan kita bertemu langsung sehingga tiap minggu bisa diskusi begitu ya, secara langsung, sehingga fungsi forum diskusi itu bisa dimanfaatkan secara baik. Dan saya biasanya masuk di tengah-tengah itu untuk memberikan beberapa klarifikasi terhadap proses diskusinya. Oke, kira-kira gimana? Dari sekian materi yang sudah ada, kira-kira persoalan-persoalan yang muncul apa? Karena nanti produknya tahu enggak? Produk mata kuliah ini. Produknya apa? Apa, Ton? Produknya, Ton? Produk dari mata kuliah ini apa, Ton? Apa kira-kira? Apa ora nopo-opo? 3 SKS. Ini 3 SKS atau 4 SKS? 3 SKS ya? 4 SKS, Pak. 4 SKS ya, Mas. Wow, 4. 4 loh ya. Hati-hati ya. Hati-hati 4 SKS ya. Kalau saya sih bukan persoalan nilainya. Yang terpenting itu adalah tadi loh, isinya tadi loh. Saya lebih bangga dapat B, tapi kita benar-benar oke gitu ya. A ditanya, aduh, gitu ya, isinya gopok, gitu ya, kosongan. Ya. Tidak lagi merunduk, malah terbang ke bawah mana-mana. Oke, Anton gimana, Ton? Targetnya apa di sini? Targetnya sih, apa? Nganu Pak, sore dulu Pak, untuk perkuliahan online ini, saya rasa kok apa Ya, itu materinya itu jadi kurang maksimal kayak kuliah biasanya itu loh Pak. Jadi saya sendiri nyadari kalau saya baca sendiri terus dikasih materi itu saya cenderung kurang paham dengan apa yang harus saya lakukan. Berarti gitu, sering-sering diajar begini ya? Ya, mungkin udah kebiasaan mungkin Pak kalau tatap muka kuliah langsung gitu. Nah, ini termasuk hal yang perlu diteliti begitu. Apakah yang lain juga merasakan hal yang sama? Coba angkat tangan yang merasakan hal yang sama. Supaya nanti kita bisa identifikasi sebagian besar atau hanya Anton saja, jangan-jangan. Coba angkat tangan yang merasa masih kesulitan kalau harus online. Oke, satu Rifki ya, Rifki sama Anton. Yang lainnya? Kesulitan, Pak. Kesulitan, Bagas. Terus siapa lagi? Tapi kalau tatap muka gini ya menghabiskan kuota internet. Subsidinya hanya 50.000 ya. Oh iya Pak. Oke, jadi jujur aja Pak. Jujur aja ya. Oke, kalau online apa namanya? Mungkin perlu apa namanya? Kalau nonton video sama yang online seperti ini kira-kira lebih mahal mana? Mungkin online. Yang langsung conference seperti ini atau tatap muka langsung seperti ini, nanti coba dicek ya habisnya berapa ya. Kalau yang di kelas yang lain tadi antara
250 sampai maksimal tuh 400 mega. Sekitar 1 jaman. Gitu. Ini udah 200. Cuma 1 giga ya, Pak ya? Enggak nyampe. Enggak sampai 1 giga. Enggak sampai 1 giga. Oh, ini buat teman-teman yang kurang kuota, mohon ke rumah, nanti saya hotspot-in. Mulai sombong ya. Corona, lockdown. Oke, jadi tadi intinya memang itu ya, Tan ya. Jadi masih mengalami kesulitan kalau harus belajar materi sendiri ya. Oke, nah yang lain curhat dulu, enggak apa-apa ya. Curhat dulu, baru nanti kita bicara targetnya. Yuk, curhat dulu. Oh iya, saya... Oke. Nah, Iqmal gimana? Kalau saya sih tatap muka tidak masalah, tapi tatap muka atau online? Online tidak masalah, kan online kan berimbas pada tugas yang kian menumpuk ya Pak, karena memang untuk dilakukan penilaian ya Pak. Nah, tapi yang saya alami, saya sendiri ya Pak, tidak tahu teman yang lain ya. Kadang penyampaian dari dosen untuk mengerjakan tugas ini dan ini itu kurang jelas. Kadang memakai Eflen, terus ada yang by chat WA, lalu nanti ya seperti itu. Jadi saya masih kalau yang ini, yang mata kuliah kita aja, yang PIP. Yang PIP. Oh, kalau saya sih PIP tidak. Saya cukup kok Pak. Untuk PIP oke. Gitu. Oke. Iya. Oke, perlu enggak tutorial yang dalam bentuk video gitu, kalau memang diperlukan nanti kita siapkan lagi. Apakah materi-materi yang ada sudah cukup atau belum? Kalau memang kita perlu memberikan tutorial video-video singkat gitu, nanti kita siapkan juga. Atau bisa juga Pak, jadi Pak Wahyudi bisa memberikan ilmu dasarnya sehingga mahasiswa nanti bisa berjalan sendiri. Kan udah ada dasarnya, begitu juga nggak apa-apa. Tapi monggo teman-teman yang lain bagaimana? Oke, ide yang bagus ya. Jadi dikasih dasar dulu, tatap muka seperti ini, habis itu jalan sendiri, lari sendiri gitu kan ya. Terus nanti ketemu meneh. Terus jalan sendiri gitu. Sampai mana anak-anak? Gitu. Oke, siap. Ide yang bagus. Ya. Yang lain gimana? Nggak ada masalah? Farhan gimana? Farhan, Purwodadi piye? Wis sinau ora nek ngomah? Sinyal susah sinau ya susah ya. Susah, Pak. Sinyal susah. Tapi selama ini tugas-tugas gimana? Kalau ngejakin tugas tetap di rumah, atau enggak harus ke warnet atau kemana gitu? Di rumah, Pak. Di rumah ya? Tetap bisa ya? Di rumah enggak? Iya. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ada kendala, Mas, pada saat ini terkait dengan perkuliahan PIP? Ada sih, Pak. Kalau waktu mengirim tugas itu, di waktu sinyalnya jelek itu agak terlambat. Di waktunya gitu. Biasanya ini gitu. Tugasnya berapa hari diberikan? Ada yang 3 hari. Minimal kan ada yang 5 hari. Ada yang 3 hari, tapi paling tidak kan beberapa hari ya. Bahkan yang terakhir-terakhir itu disetting semingguan ya. Disetting semingguan. Nanti ngirimnya jangan di detik-detik terakhir. Detik-detik terakhir sinarnya jelek, pas off gitu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya kalau seperti Purwodadi itu, ya kalau seperti Purwodadi itu paling enggak 2 hari udah ngirim. Ya, jaga-jaga nih Mas, 2 hari sebelumnya udah ngirim gitu ya. Sehingga enggak akan telat kalau 2 hari sebelumnya. Kalau sudah di hari H, 1 jam sebelumnya, nah muter terus itu Purwodadi itu kan gini. Saya orang Purwodadi ya, jadi mengalami bagaimana sinyalnya itu mengalami. Jadi sehari sebelumnya Mas nanti dikirimkan. Oke. Iya, Pak. Makasih, Pak. Masalah sinyal ya. Oke. Terus yang lain gimana? Iya, Pak. Yang lain gimana? Rosalia belum tadi ada suaranya ya, Rosalia Isna ini. Terus gimana, Rus? Kamu ada masalah enggak, Rus? Kok suaramu tidak terdengar, Nan? Mikrofonnya dihidupkan, kok enggak terdengar suaranya? Yang lain bisa mendengar enggak suaranya, Rus? Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Aduh. Enggak dengar, Pak. Oke, Rus, maaf ya, suaranya enggak terdengar.
Oke. Yang lain dulu tidak apa-apa ya. Anggukkan kepala kalau mendengar suara saya. Nah, suaramu tidak terdengar. Oke, nanti dipakai yang teman yang lain dulu, tidak apa-apa ya. Oke, iya. Oke, yang lainnya, silahkan. Madalina, ada kendalanya apa di mata kuliah kita ini? Ada, Pak. Apa? Sebelumnya kan saya itu melihat materi itu agak sedikit bingung, soalnya kan kita baru mempelajari PIP pada semester ini. Nah, jadi kendalanya itu kayak apa yang diberikan mengenai tugas, tapi menurut saya masih membingungkan, Pak, tapi saya berusaha mengerjakan semampu saya gitu, Pak. Jadi kalau misalkan kita 2 minggu sekali atau pas Anda, Pak, kita butuh ketemu gitu, baru kita setting kayak gini gimana? Supaya nanti, kalau terlalu sering kasihan juga Anda. Kuotanya ini kalau untuk yang conference yang seperti ini memang agak sedikit boros. Ya, seperti itu nggak apa-apa, Pak. Nah gitu ya, bisa anu ya. Jadi Mas Bagas bisa atur dengan teman-teman komunikasi. Perlu nggak ketemu? Apalagi nanti pas nyusun proposal loh ya. Pas nyusun proposal Iya, nanti kita coba untuk atur kapan Anda butuh, nanti sebelum masuk ke proposal kita ketemu lagi. Nanti saya akan jelaskan bagaimana masalah yang baik, terus tipe-tipenya, misalkan untuk yang eksperimen gimana, kalau mau R&D gimana, nanti akan saya jelaskan detail pas pertemuan awal penyusunan proposal itu. Sehingga nanti Anda punya dasar seperti Mas Iqmal tadi, Pak, pokoknya dasar dulu, habis itu kami jalan sendiri beres. Gitu. Kalau gitu kira-kira piye? Setuju kah? Boleh, Pak. Boleh ya? Nanti masuk nanti diatur minggu depan atau jadi nanti minggu depan atau kapan, atur aja lah Mas Bagas ya. Mas Bagas, mana ini malah hilang lagi nih. Gas, kamu kemana, Gas? Itu diatur nanti komunikasi dengan teman-teman, Bagas ya. Diatur, Pak, ini kita mau bikin proposal, ketemu lagi ya Pak ya, diatur lagi. Nanti kita akan setting lagi untuk ketemu bareng begini. Karena nanti saya harus kasih dasar betul untuk penyusunan proposal. Supaya nanti bisa mulai, dari sekarang sudah mulai memikirkan ya, Anda mau mengambil tipe yang mana. Karena kemarin kan sudah masuk ke eksperimen juga kan, kualitatif, kuantitatif, Anda sudah mulai bisa membedakan, kemudian sudah ada eksperimen, nanti tinggal R&D-nya gimana. Nanti kalau itu sudah, nanti kita ketemu lagi untuk diskusi kayak gini, saya jelaskan semua masing-masing ciri dan nanti kecenderungan Anda suka di mana. Nah, nanti akan saya kasih form khusus, nanti tak kirimkan ke grup. Masing-masing itu sebenarnya arahnya suka kemana, sehingga nanti saya bisa arahkan, oh si A, si B harus ke sini, A, si B harus ke sini, gitu. Sehingga nanti memudahkan kita untuk mengambil sesuai dengan apa yang menjadi passion-nya kita, gitu. Karena tidak bisa dipaksakan, harus semuanya eksperimen atau pengembangan semua, tidak bisa. Sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Anda, dan Anda tertarik ke situ. Begitu ya Mas Bagas, ini kemana ini? Gas? Halo? Gas? Ojo neng buri sih toh. Selesaikan dulu Gas ya. Bagas ini Jan, tenan nih hilang we. Pak, barusan laptopnya mati sendiri, Pak. Oke, siap. Nanti gitu ya, diatur ya. Nanti mungkin paling enggak 2 minggu lagi. Pokoknya kalau Anda butuh minggu depan konfirmasi aja. Pak, kita butuh ketemu bareng lagi untuk diskusi. Kita siapkan. Gitu. Atau 2 minggu lagi juga enggak apa-apa. Kalau setiap minggu nanti kasihan lah ya, kuota ini paling tidak 500 mega nanti. Kali sekian mata kuliah kan berat juga. Kalau Iqmal pernah dengar kelas lain sudah online seperti ini atau belum? Kelas lain. Selain kelas D. Sudah, Pak. Sudah. Sudah berapa kali mereka online kayak gini? Oh, saya dengan Miss Yohana juga sudah. Enggak, artinya yang PIP kelas lain. Belum kayaknya, Pak. Kalau PIP belum, Pak. Belum ya, yang khusus PIP sistem belum ya? WA. Oh, WA ya? Iya, sistem WA. Oke, berarti yang tatap muka baru kita ya. Oke. Kalau nanti minggu depan dibutuhkan, minggu depan saya akan menjelaskan tentang bagaimana perbedaan dari jenis-jenis penelitian yang disarankan di PGSD. Dan nanti sehingga saya akan menunjukkan, oh ini loh cirinya, untuk latar belakangnya, persoalannya itu cirinya seperti ini untuk masing-masing jenis penelitian. Nah, nanti kita akan atur minggu depan atau 2 minggu lagi. Pokoknya siap, saya siapkan untuk itu. Anda atur saja, Pak, kami siap minggu depan, Pak, kami 2 minggu lagi. Di grup ya.
dikomunikasikan dulu kira-kira. Nah, kira-kira kapan? Minggu depan atau 2 minggu lagi? Saya ngikuti itu. Nah, pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan tentang konsep dan perbedaan dari masing-masing jenis penelitian. Saya berharap nanti PIP ini benar-benar menghasilkan produk draft proposal yang sudah ready, sehingga nanti TA1 itu udah nggak mikir lagi gitu loh. Jadi satu kali kerja tapi bisa menyelesaikan di TA1-nya. Sehingga aman, tidak harus banyak merubah banyak hal terkait dengan TA1-nya. Kira-kira begitu nanti. Yang penting Anda atur sendiri, ketua kelas nih. Bagas yang harus atur teman-teman kapan butuh untuk setting perkuliahan yang tatap muka seperti ini. Begitu ya? Mohon maaf Pak, tadi lampunya mati. Itu pesannya tadi guys ya. Ya wes, tetap nyambi reparasi lampu bareng. Atur ya guys ya, atur dengan teman-teman. Kapan minggu depan atau 2 minggu lagi untuk ketemu kayak gini. Gitu ya. Oh iya. Terus ada pertanyaan lain nggak terkait dengan yang perkuliahan kita? Atau cukup dulu? Cukup dulu? Ini tak foto dulu supaya nanti tak kirimkan ke grup ya. Bisa dilihat nanti di grup foto-fotonya. Oke, tidak ada masalah? Cukup? Cukup ya. Oke, kalau cukup, pesan saya tetap jaga kesehatan. Ini khususnya cowok-cowok itu jangan keluyuran dulu lah ya. Sementara banyak di rumah dulu. Ya, di rumah bukan berarti tidak produktif ya, turu wae, tapi juga melakukan hal yang positif, tetap produktif. Tapi jangan banyak keluyuran ya. Anton ini yang biasanya ora iso dian ya, Anton ya. Anton. Iya, Pak. Ya. Oke ya, cukup ya sore ini ya. Oke, semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Atur minggu depan atau 2 minggu lagi untuk ketemu sama-sama. Oke ya, sukses untuk Anda semua. Selamat sore. Oke ya, Tuhan memberkati Anda. Sehat selalu ya. Oke, selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Nggak nyanyi, Pak. Gimana? Ya, guys. Nggak nyanyi. Oh, nggak nyanyi. Dewi nyanyi terus. Ya diatur guys, nanti kalau pengen nyanyi-nyanyi terus ya monggo ya, diatur aja. Bagas kan udah nyanyi. Ya udah ya, oke ya. Selamat sore ya. Sampai ketemu. Pak, terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Oke. Yo. Oke. Sukses selalu ya. Oke. Ya, Pak. Yuk.